Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubala suamiku dan keluarganya yang matre, part 25. Kamu serius tadi, Dika? Kamu benar-benar ingin menikahiku? Tanyanya dengan nada menantang, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja Dika katakan. Dika yang tadinya ingin menghindar dari pembicaraan ini, akhirnya menghela nafas panjang. Iya, Sinta, aku serius, jawabnya, meskipun suaranya terdengar ragu. Aku pikir ini yang terbaik. Mendengar jawaban Dika, Sinta merasa hatinya sedikit tenang. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Dika yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kalau memang kamu serius, aku mau kita menikah secepatnya. Aku gak mau menunggu lebih lama lagi. Dika mengangguk, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan yang besar. Baik. Kita akan merencanakan semuanya secepat mungkin, jawabnya singkat. Namun, konflik yang baru saja terjadi di dalam restoran hanya merupakan awal dari masalah yang lebih besar yang akan mereka hadapi. Sejak malam itu, Dika semakin menyadari bahwa meskipun ia mencoba melupakan Maya dan memulai hidup baru bersama Sinta, bayangan mantan istrinya itu terus menghantui pikirannya. Namun dia terus berusaha dan bertekad dengan keputusannya menikahi Sinta dan memulai hidup baru. Karena baginya, kembali pada Maya adalah harapan yang mungkin akan mustahil terjadi. Beberapa hari kemudian, Sinta mengumumkan rencana pernikahannya. Orang tuanya terlihat biasa saja dan setuju. Mereka orang yang tidak terlalu memikirkan latar belakang atau apapun itu, asalkan anaknya bahagia. Berbeda dengan Faisal yang jelas menentang keinginan adiknya itu, mengingat Dika dan keluarganya pernah bermasalah dengan Maya. Kakak gak setuju kamu menikah dengan Dika, ucap Faisal tegas tanpa basa-basi saat menghampiri Sinta di kamarnya. Kenapa? Kak Ai gak mau lihat aku bahagia? Balas Sinta ketus. Justru karena aku mau kamu bahagia, aku gak mau kamu menikah dengan Dika. Dia dan keluarganya belum tentu sudah berubah. Memangnya tidak ada pria lain? Kamu itu masih muda dan cantik. Masih banyak pria yang lebih baik dari Dika. Aku hanya mencintai Dika. Kakak bisa mendekati Maya walaupun aku menentangnya. Kenapa aku tidak boleh? Aku akan tetap menikah dengan Dika. Dengan atau tanpa persetujuan Kak Ai. Silakan keluar, aku mau istirahat, ucap Sinta tegas. Hingga Faisal terpaksa mengalah dan keluar dari kamar itu. Beberapa minggu kemudian, pernikahan Dika dan Sinta akhirnya digelar. Pernikahan itu berlangsung dengan mewah dan meriah, sesuai dengan keinginan Sinta. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada ketegangan yang tidak terlihat oleh orang-orang. Tepat setelah pernikahan, masalah baru mulai muncul. Dimulai dari keengganan Sinta untuk tinggal serumah dengan Bu Rani dan Siska. Kamu tahu kan Dika, aku gak bisa tinggal serumah dengan ibumu dan Siska. Aku butuh privasi. Dan aku rasa kita sudah cukup dewasa untuk punya rumah sendiri, ujar Sinta tegas pada suatu malam setelah mereka selesai makan malam. Dika yang baru saja melepaskan dasi kerjanya menatap Sinta dengan bingung. Sinta,
aku gak keberatan kalau kita pindah. Tapi saat ini kondisi keuangan kita belum memungkinkan untuk beli rumah baru. Ibu dan Siska juga butuh dukungan kita, apalagi setelah semua yang terjadi. Sinta mendengus pelan, menunjukkan ketidaksenangannya. Kondisi keuangan kita yang gak memungkinkan. Kamu bercanda, Dika. Kita bisa sewa apartemen sementara waktu kalau memang belum mampu beli rumah. Aku gak bisa terus-menerus tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan masa lalumu bersama Maya. Katanya, nada suaranya mulai meninggi. Dika merasa terpojok dengan tuntutan Sinta. Ia paham keinginan istrinya. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak bisa meninggalkan ibunya begitu saja. Sinta, aku ngerti kamu mau privasi. Tapi ibu juga butuh kita. Lagi pula, ini hanya sementara sampai kondisi keuangan kita stabil. Sinta tidak terima dengan alasan Dika. Sementara, Dika, kita baru menikah dan aku ingin memulai hidup baru tanpa ada bayang-bayang masa lalu. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, kamu harus bisa mengerti itu. Balasnya dengan nada tajam. Pertengkaran ini terus berlanjut hingga larut malam. Dan ini bukan yang terakhir. Setiap kali Sinta merasa terganggu dengan kehadiran Bu Rani dan Siska di rumah, konflik selalu muncul. Dika yang awalnya mencoba untuk bersabar, akhirnya merasa lelah dengan pertengkaran yang tak ada habisnya. Ia mulai merindukan masa-masa ketika semuanya terasa lebih sederhana. Meskipun saat itu ia bersama Maya, setidaknya ia tidak harus menghadapi konflik internal yang terus-menerus seperti ini. Pada suatu malam, setelah pertengkaran yang cukup hebat dengan Sinta mengenai tempat tinggal mereka, Dika termenung sendirian di ruang tamu. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat-saat ketika ia masih bersama Maya. Meskipun pernikahan mereka juga penuh dengan masalah, namun Maya tidak pernah menuntut hal-hal yang di luar kemampuannya. Maya selalu mengerti keterbatasan mereka dan selalu berusaha untuk mendukung Dika. Meskipun ia tahu bahwa Bu Rani dan Siska tidak pernah benar-benar menyukai Maya. Kenapa aku terus membandingkan mereka? Ini tidak adil buat Sinta. Gumam Dika pelan sambil menatap langit-langit ruang tamu. Ia tahu bahwa pernikahannya dengan Sinta akan menghadapi banyak tantangan. Tetapi jika ia terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya, pernikahan ini tidak akan pernah berhasil. Namun perasaan bersalah ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa Dika merasa ada sesuatu yang hilang dalam hubungannya dengan Sinta. Ia merindukan kehangatan dan kedewasaan Maya, sesuatu yang sulit ia temukan dalam diri Sinta, yang lebih emosional dan impulsif. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mencintai Sinta, bayangan Maya terus muncul di setiap sudut pikirannya. Kehidupan pernikahan Dika dan Sinta yang baru berjalan beberapa bulan mulai menunjukkan keretakannya. Sinta yang selalu merasa tidak nyaman tinggal serumah dengan Bu Rani dan Siska semakin sering meluapkan emosinya, sementara Dika semakin merasa tertekan dengan tuntutan Sinta yang tak kunjung usai. Pada suatu malam, setelah pertengkaran yang sangat sengit mengenai keputusan untuk pindah rumah, Dika akhirnya kehilangan kendali. Sinta, aku capek. Kenapa kamu selalu menuntut hal-hal yang gak bisa aku berikan sekarang?
Kenapa kamu gak bisa sabar dan mengerti keadaanku? Teriak Dika dengan frustasi. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Sinta yang terkejut dengan ledakan emosi Dika hanya bisa menatap suaminya dengan mata terbelalak. Aku hanya mau kita punya kehidupan yang normal, Dika. Aku gak minta banyak. Aku cuma mau kita hidup tanpa harus dibayangi masa lalumu. Dika yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya melepaskan kata-kata yang selama ini ia tahan. Kamu gak akan pernah bisa jadi seperti Maya. Dia lebih dewasa, lebih sabar, dan dia selalu mendukung aku tanpa menuntut hal-hal yang gak mungkin. Kenapa kamu gak bisa seperti dia? Teriak Dika tanpa berpikir panjang. Kata-kata itu seketika menghancurkan hati Sinta. Ia merasa seolah-olah dunia runtuh di depannya. Jadi kamu selama ini masih mencintai Maya? Lantas kenapa kita menikah? Tanyanya dengan suara bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dika yang sadar bahwa ia telah mengatakan hal yang sangat salah, segera merasa menyesal. Sinta, maafkan aku. Aku nggak bermaksud begitu, ucapnya lirih, mencoba memperbaiki kesalahannya. Namun, Sinta sudah terlalu terluka. Ia tidak bisa menerima bahwa suaminya yang ia harapkan bisa mencintainya sepenuh hati masih membandingkan dirinya dengan mantan istrinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sinta berlari keluar dari rumah, meninggalkan Dika yang merasa hancur oleh kata-katanya sendiri.